Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketemu lagi dengan saya Bu Ratna, mata pelajaran bahasa Indonesia ya kelas 10. Kemarin kita sudah belajar mengenai laporan hasil observasi. Kita sudah mengenal struktur, segi kebahasaan. Nah, nanti kalian coba membuat laporan hasil observasi. Kira-kira apa ya Bu ya yang diobservasi, temanya apa? Silahkan nanti sesuai dengan kemampuan anak-anak sendiri apa yang akan diobservasi. Boleh lingkungan sekolah ya, atau boleh mungkin halaman rumah kalian, atau tempat yang kalian sukai, atau kamar mandi atau apa, silakan bisa. Kenapa saya mencontohkan untuk kamar mandi? Karena di kamar mandi masing-masing itu pasti memiliki luas yang berbeda. Terdapat apa saja, misalnya contoh seperti alat pembersih badan, sabun mandi, pasta gigi, dan lain sebagainya. Semuanya menyesuaikan dengan kebutuhan anggota keluarga yang ada. Contohnya seperti itu. Sedangkan misalnya halaman sekolah kita ya, contohnya anak-anak menganalisis halaman sekolah. Kebetulan sekolah kami memiliki halaman yang cukup sempit ya. Di sini hanya ditanami beberapa tanaman saja, tidak bisa leluasa bermain. Jika ingin bereksplor atau bermain dengan menggunakan halaman yang lebih luas seperti halaman olahraga atau apa ya, kita memang harus keluar dari sekolah dan menggunakan fasilitas lapangan seperti di halaman sebelah itu bisa ya, halaman sebelah sekolah atau di parkiran. Nah, bisa memanfaatkan parkiran untuk bermain atau berolahraga seperti itu. Sedangkan menuliskan ada beberapa kamar mandi di sekolah. Nah, berikut merupakan deskripsi bagian ya atau tempat seperti itu. Jadi laporan hasil observasi itu jenisnya banyak sekali. Nanti bisa mencari referensi di Google atau internet ya. Jadi nanti bisa dibuat referensi seperti apa nanti teks laporan hasil observasi saya. Seperti itu. Nah, anak-anak, baik, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang teks eksposisi. Di situ nanti kita akan belajar membedakan fakta, kalimat fakta serta opini ya, pendapat. Lalu kita juga memahami kalimat argumentasi. Sebentar, anak-anak bukunya dibuka kan di rumah, dibuat belajar kan? Ya, pastinya. Nah, ini kita masuk dalam kegiatan mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Jadi anak-anak setelah belajar hari ini diharapkan mampu mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam eksposisi. Yang kedua, membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Anak-anak, marilah kita literasi sebentar ya dengan teks yang berjudul Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Silahkan anak-anak literasi untuk beberapa menit ke depan. Setelah itu silahkan membuka halaman 56. Nah, ini ada teks kedua ya, pembangunan dan bencana lingkungan. Nah, nanti agar kita paham dan bisa mengamati ya bagaimana sih jenis teks eksposisi itu, yang pasti di dalamnya yaitu
banyak sekali ditemukan kalimat fakta dan opini. Nah, kalimat fakta dalam menyampaikan argumen atau pembicara atau penulis ya dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis. Fakta-fakta disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logis disajikan dalam bentuk kalimat opini. Nah, di sini sendiri perbedaan fakta serta opini. Kalimat fakta ini yaitu salah satu kegiatan memang yang benar-benar sudah terjadi ya atau sudah terbukti. Sedangkan kalimat opini merupakan masih pendapat seseorang saja. Perhatikan contoh berikut. Nah, dalam literasi 1 dan literasi 2 tadi kalian pasti sudah banyak menemukan contoh kalimat fakta serta kalimat opini. Kalimat fakta yang pertama, contoh. Nah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Nah, dalam contoh kalimat berikut, bukti bahwa kalimat fakta itu benar terjadi. Di sini dibuktikan dengan tanggal kejadian dan catatan hasil, yaitu berupa jumlah narapidana tahanan di Indonesia yang diantaranya adalah terkait kasus narkoba. Nah, berikut contoh yang kedua yaitu kalimat opini. Sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah, di sini yang menunjukkan bahwa contoh kalimat tersebut adalah suatu opini, kita bisa mencermati dari bahasanya ya, dari kebahasaannya. Contoh kata kunci dalam teks opini berikut adalah yaitu ada kata seharusnya. Nah, kata seharusnya ini diartikan bahwa sebuah pendapat tersebut adalah hanya opini ya, jadi kalimat tersebut belum benar-benar terjadi. Saya ulang ya, perbedaan fakta dan opini. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Nah, berikut adalah kalimat fakta. Selanjutnya kalimat opini. Sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah, itu tadi materi yang kalian pelajari hari ini ya anak-anak. Jadi diskusikan dengan teman bisa. Jadi nanti silakan membuat grup. Apa perbedaan antara kalimat fakta dan kalimat opini di dalam teks 1 dan teks 2 tadi ya. Nah, di sini sudah disediakan untuk kolomnya ya. Jadi bacalah kembali teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Kemudian datalah 3 kalimat fakta dan 3 kalimat opini. Jadi yang dianalisis itu teks 2 ya. Teks 1 silakan digunakan untuk literasi pagi hari ini. Untuk teks 2 berada di halaman halaman 56, sedangkan kolom tugasnya yaitu berada pada halaman 59, membedakan kalimat fakta sama kalimat opini. Jadi silakan nanti anak-anak silakan dituliskan dianalisis di dalam teks pembangunan dan bencana lingkungan. Yang pertama yaitu 3 kalimat fakta dan yang kedua adalah 3 kalimat opini. Ya.
Silahkan nanti tugas difoto seperti biasanya dan dikirimkan di Google Classroom kelas masing-masing. Sekian anak-anak untuk pertemuan pagi hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini diridhoi oleh Allah SWT. Alangkah indahnya jika kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kurang jelas atau salah kata, Bu Ratna mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.